Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Pramuka Siaga. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto. Hari ini kita akan membahas materi arah mata angin. Sebelum kita memulai kegiatan ekstrakurikuler pada pagi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kakak mulai kegiatan ekstrakurikuler pada pagi hari ini, kakak akan memberikan salam pramuka terlebih dahulu. Oke, semuanya siap ya? Salam pramuka. Iya, oke. Hari ini kita akan membahas arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Ada yang pernah mendengar? Ya. Mata angin itu apa? Tentunya sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengar ya, apa itu arah mata angin. Pengertian mata angin yaitu adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Mata angin biasanya digunakan dalam navigasi, kompas, dan juga peta. Kalau kalian melihat peta ya, itu biasanya disertai juga mata angin ya adik-adik. Kemudian mata angin juga dikenal sebagai titik kompas atau salah satu titik dari beberapa tanda pada putaran kompas yang menunjukkan haluan tertentu. Arah mata angin digunakan sebagai pedoman untuk menentukan posisi tertentu. Misalnya, dalam menentukan titik kompas. Setiap titik kompas memberikan petunjuk arah yang berguna sebagai navigasi. Untuk dapat mengetahui arah mata angin, kita juga dapat menggunakan kompas dan alat navigasi lainnya seperti GPS di handphone atau smartphone kalian. Nah, ada berapa sih arah mata angin yang perlu kita ketahui? Ya, secara umum arah mata angin yang utama yaitu ada 4, yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Ini adalah arah mata angin yang utama. Kemudian arah mata angin sekunder di sini ada timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Berarti jumlah total arah mata angin yang perlu kita ketahui ini ada 8. Ya, di sini ada utara, kemudian ada timur laut. Timur laut ini berada di antara utara dan juga timur. Kemudian tenggara berada di timur dan selatan. Barat daya berada di antara selatan dan juga barat. Kemudian ada barat laut yang berada di antara barat dan utara. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal nama-nama arah mata angin, kakak akan mengajarkan lagu arah mata angin supaya kalian dapat menghafal dengan mudah. Kakak akan contohkan, kemudian kalian ikuti di rumah ya. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8, ayo kita hafalkan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ya, oke, kakak ulangi satu kali lagi ya, kalian bisa menirukan di rumah masing-masing. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8, ayo kita hafalkan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ya, mudah bukan untuk menghafalkannya?
silahkan bisa menghafalkan di rumah ya untuk nama-nama arah mata angin sesuai dengan lagu yang kakak contohkan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, selain kita tadi belajar pengertian mata angin, kemudian nama-nama arah mata angin, kita juga belajar apa sih manfaat mata angin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, membantu mengetahui suatu lokasi dengan berpedoman pada arah yang telah ditentukan. Kemudian, membantu menentukan arah yang tepat saat melakukan perjalanan di alam terbuka supaya tidak tersesat. Berikutnya yaitu untuk membantu menentukan arah kiblat ketika ingin melakukan sholat bagi umat muslim. Nah, ini manfaat yang luar biasa ya arah mata angin, terutama bagi kita umat muslim ya, ketika hendak sholat dalam suatu daerah yang kita tidak tahu arah kiblatnya, maka dengan bantuan kompas atau alat navigasi lainnya kita bisa menentukan arah kiblatnya ya. Kemudian selain untuk menentukan arah kiblat ketika hendak sholat ya, sebagai umat muslim, arah mata angin juga berguna dalam pembuatan atau pembangunan masjid ya, tentunya untuk menentukan arah kiblat juga. Ini sangat bermanfaat sekali ya arah mata angin, terutama bagi kita umat muslim. Kemudian mata angin bisa digunakan sebagai patokan lokasi dan waktu yang tepat untuk berlayar bagi para nelayan. Kemudian membantu pilot mengarahkan pesawat menuju lokasi yang tepat. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi para nelayan untuk menentukan lokasi dan waktu yang tepat untuk berlayar, namun arah mata angin ini juga membantu pilot untuk mengarahkan pesawat menuju lokasi yang tepat. Kemudian mata angin bisa digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi cuaca. Jadi manfaat arah mata angin ini tidak hanya untuk menentukan arah saja, tetapi juga bisa untuk mendeteksi dan memprediksi cuaca. Kemudian bagaimana cara menentukan arah mata angin? Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan arah mata angin. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan arah dan gerakan matahari. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan arah mata angin adalah dengan memperhatikan gerakan dan arah matahari terbit ataupun terbenam. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengetahui arah timur dan barat. Seperti yang diketahui, matahari bergerak dari timur ke barat. Apabila kita berdiri menghadap ke arah matahari terbit, maka bagian kiri adalah arah utara dan bagian kanan adalah arah selatan. Begitu juga sebaliknya, jika kita menghadap ke arah matahari terbenam, maka bagian kiri adalah arah utara dan bagian kanan adalah arah selatan. Kita bisa lihat ilustrasinya dalam gambar di sini ya, ketika matahari terbit ya, matahari terbit dari sebelah sini, berarti ini adalah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Berarti kita bisa menentukan ini yang bersimbol E, ini adalah timur, kemudian yang bersimbol W itu adalah arah barat. Ketika kita menghadap ke arah timur, maka kanannya kita adalah selatan dan kirinya kita adalah utara. Sebaliknya, ketika kita menghadap ke arah barat, maka kanan kita adalah utara dan kiri kita adalah selatan. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan arah mata angin menggunakan atau memperhatikan arah dan gerakan matahari. Kemudian yang berikutnya menggunakan bayangan tongkat kayu. Cara ini dinilai sangat mudah karena kita hanya membutuhkan bantuan sebuah tongkat atau kayu dengan memanfaatkan sinar matahari. Ketika kita memperhatikan bayangan tongkat, maka bisa dengan mudah mengetahui arah utara dan selatan. Caranya, tancapkan tongkat berukuran sekitar 60-150 cm ke tanah dengan posisi tegak lurus. Jadi, ketika tongkatnya ditancapkan ini tidak boleh dalam posisi miring, harus tegak lurus dengan tanahnya. Kemudian, tandai ujung bayangan tongkat tersebut dengan batu.
Tunggu sekitar 10-15 menit hingga bayangan tongkat tersebut berubah posisi, lalu tandai lagi ujung bayangan dengan batu lainnya. Untuk memastikan, kita bisa melakukan kembali langkah pertama, beri jarak waktu sekitar 15 menit dan tandai bayangan tongkat tersebut. Setelah itu, hubungkan ujung bayangan tongkat dengan membuat sebuah garis lurus. Bayangan tongkat akan menunjuk ke arah yang berlawanan dengan arah matahari, di mana titik awal menunjukkan arah barat dan bagian titik berikutnya adalah arah timur. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Ya, matahari itu terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ketika kita menancapkan tongkat, ya, tegak lurus dengan tanahnya, kemudian matahari bersinar dari arah timur, maka bayangan yang muncul selalu berbalik, ya, selalu bertolak belakang dengan arah datangnya matahari. Jadi ketika matahari di sebelah timur, maka bayangannya berada di sebelah barat. Berarti bayangan ini menunjukkan arah sebelah barat. Kemudian ketika matahari berjalan ke arah barat, maka bayangan kemudian bergeser ke arah timur. Nah, ini untuk menunjukkan arah timur. Ya, seperti tadi ya, ketika arah barat dan timurnya sudah diketahui, kita bisa menentukan arah utara dan juga selatan. Kemudian cara menentukan arah mata angin yang berikutnya yaitu menggunakan kompas. Siapa yang di sini sudah pernah melihat kompas? Ya, mungkin sebagian besar sudah pernah melihat kompas ya adik-adik ya. Bisa melalui aplikasi juga di HP ya, handphone atau smartphone yang ayah dan ibu kalian miliki ya adik-adik. Pertama, letakkan kompas di permukaan yang datar, lalu tunggu sejenak. Jadi ketika kita menggunakan kompas, usahakan kompasnya diletakkan di permukaan yang datar dan tidak miring ataupun bergelombang. Kemudian kita tunggu sejenak, biarkan hingga jarum kompas diam dan tak bergerak lagi. Jarum kompas akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Kamu bisa menjadikannya sebagai pedoman untuk menyesuaikan arah yang diinginkan. Nah, ini kompas ini selalu menunjuk arah utara dan arah selatan. N ini menunjukkan arah utara, S ini menunjukkan arah selatan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pedoman kita dalam menentukan arah mata angin. Ya, baiklah adik-adik, itu untuk materi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah kita pahami. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Kita akhiri kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.